Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Saudara dan saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat Natal, salam kasih dalam Tuhan kita yang telah lahir ke dunia ini dan menghampiri kita dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita di pagi ini. Firman kehidupan, kekuatan yang boleh memimpin hidup kita di dalam mengawali seluruh aktivitas kita, terutama sekali dalam mengalami sukacita bersama Tuhan dalam Natal di tahun ini. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ayat harian kita hari ini, Senin 27 Desember 2021, diambil dari Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Saudaraku dalam Kristus Yesus Tuhan kita, mungkin seringkali kita mendengar berita, menyaksikan melalui layar televisi, ribuan pengungsi meninggalkan tempat tinggal mereka, negara yang telah melahirkan mereka, tempat yang telah lama mereka huni, tetapi karena perang, karena konflik etnik, konflik yang berhubungan dengan persoalan-persoalan politik yang terjadi dalam sebuah negara, akhirnya mereka harus terpaksa mengungsi, meninggalkan tanah air mereka. Tentu sebuah perjuangan panjang, perjuangan yang sangat berat, bagaimana masyarakat harus meninggalkan tempat yang telah membesarkan mereka, kehidupan yang telah membentuk eksistensi mereka, dan banyak sejarah kehidupan yang tidak akan mungkin dilupakan. Tetapi mereka harus dengan terpaksa meninggalkan karena ancaman kehidupan, situasi keamanan yang tidak dapat memastikan bagaimana mereka tinggal di tempat itu. Dan mereka berjuang. Bahkan di antara mereka ada yang harus meninggal dunia dalam perjalanan mereka, apakah melalui darat dan melalui laut. Mereka berjuang sekuat tenaga menyelamatkan keluarga mereka, tetapi nasib naas menimpa mereka. Mereka harus kehilangan nyawa saat mereka memasuki sebuah negara yang baru. Ini adalah tragedi-tragedi kemanusiaan yang seringkali kita lihat di tengah-tengah jagat raya kita ini. Betapa sedihnya, betapa tragis nasib mereka, harus kehilangan keluarga dan kehilangan segalanya karena mereka tidak dapat lagi mengelak situasi yang terjadi dan mereka harus menyelamatkan diri meninggalkan tanah air mereka. Tetapi nasib tidak dapat ditolak, mereka kemudian meninggal dalam perjalanan menuju sebuah negara yang mereka harapkan dapat menampung mereka sebagai pengungsi. Saudaraku dalam Kristus Yesus, dan tentu sekali dalam pengalaman-pengalaman seperti ini, kekuasaan yang begitu pongah, kekejaman manusia akhirnya menyebabkan banyak orang yang menjadi korban. Dalam kisah Injil ini, Herodes adalah salah seorang pemimpin yang merasa terancam dengan lahirnya Yesus. Dia beranggapan bahwa dengan kelahiran Yesus akan ada penguasa baru di kemudian hari yang dapat mengancam dinastinya, mengancam kuasanya, sehingga dia mengancam akan membunuh anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Dan Tuhan yang begitu baik dalam mimpi memberikan pesan kepada Yusuf untuk berangkat meninggalkan Bethlehem dan menuju Mesir. Tanah air yang tentu sekali baru, tanah yang tentu tidak dapat diperkirakan, diperhitungkan bagaimana nasib mereka di sana. Tetapi karena sabda Tuhan, mereka mengikut dan mereka akhirnya pergi meninggalkan tempat Yesus dilahirkan.
Tentu sekali ini adalah sebuah pesan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pesan keimanan yang juga mengajak kita bagaimana kita mendengarkan Tuhan, bahkan dalam situasi yang mungkin tidak kita harapkan, dalam kondisi yang tidak kita inginkan, tetapi Tuhan sering bersabda kepada kita, mengingatkan kita supaya kita mengikuti perintah, mengikuti sabda Tuhan untuk kebaikan kita, untuk kesejahteraan kehidupan kita. Dalam cerita Injil ini, Yusuf, Maria dan anaknya, bayi Yesus, harus berangkat meninggalkan tempat mereka menuju sebuah negeri yang belum mereka dapat pikirkan sebelumnya apa yang akan terjadi di sana. Tapi mereka percaya bahwa tuntunan Tuhan akan menyertai mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka, sebab Tuhanlah yang memerintahkan mereka harus berangkat ke Mesir. Saudaraku dalam Kristus Yesus, di masa-masa Natal ini, kita diingatkan supaya dalam kelahiran baru, dalam menyambut Natal, menyambut kasih Tuhan yang membarui hidup kita, membarui sikap, sudut pandang dan segala pemikiran kita, marilah kita hari-hari ini lebih memberikan hati kita untuk mendengar Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan pimpinan Roh dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun. Mari kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang baik, rencana yang membawa kita kepada damai sejahtera. Sebagaimana Natal yang telah mengisi kehidupan kita beberapa saat ini, mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita, bahwa dengan kedatangannya ke dunia ini, Dia ingin menyelamatkan kita dari malapetaka, dari ancaman, dari hukuman karena dosa. Kemudian dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa, Dia memberikan kasih-Nya kepada kita dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, memberikan Yesus kepada kita supaya Dia menjadi juru selamat dan suluh kehidupan kita. Marilah kita di masa-masa Natal ini tetap setia mendengarkan Tuhan, setia mengikuti perintah Tuhan dan sabdanya yang akan menuntun hidup kita, membimbing kita dalam situasi apapun, bahkan dalam ancaman-ancaman yang mungkin saja terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, terutama sekali dalam kondisi masyarakat kita, kondisi bangsa kita, kondisi negara kita yang masih tetap harus berhadapan dengan ancaman varian baru virus Omikron yang tentu sekali juga menyita perhatian masyarakat dan pemerintah. Marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, mendengarkan Dia yang akan menuntun kehidupan kita. Kita percaya bahwa sabda Tuhan adalah kekuatan yang dapat menolong kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh semakin menguatkan hati kita, meneguhkan iman percaya kita kepada Dia, supaya kita tetap setia hanya mendengarkan tuntunan Tuhan di dalam segala kehidupan kita. Meskipun kita merasa bahwa itu sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat sulit, tetapi kita percaya dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kelahirannya itu kita akan dituntun untuk menyambut kehidupan yang baru bersama dengan Dia, keselamatan yang bersumber daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami. Bagaimana Yusuf yang dengan sikap percaya dan penyerahan diri penuh, mengimani dengan sungguh-sungguh, menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena sabda Tuhan membawa manusia kepada keselamatan kehidupan baru. Firman ini sungguh-sungguh mengingatkan kami di masa-masa Natal ini, supaya Kristus yang telah lahir itu boleh kami sambut dalam hati kami, supaya Dia memerintah dalam hati kami, menuntun hidup kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dalam menjalani kehidupan kami, kuatkan kami Tuhan dalam melakukan segala pekerjaan dan tugas kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh mengikuti perintah-Mu, supaya kami boleh mendapatkan kebahagiaan, sukacita, keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Kristus Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami ini. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus
menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.